Suginur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur resmi dipolisikan atas dugaan penistaan agama. Siap-siap kamu sugik, siap-siap kembali kerangkeng kamu. Potensi kamu ditahan itu besar sekali, karena kamu sudah pernah menjadi narapidana. Artinya apa? Bahwa hal yang memberatkannya itu besar sekali, karena kamu pernah dipidana. Artinya dengan kasus mengulanginya lagi, tidak ada etikat baik untuk memperbaiki hidup, memperbaiki diri, malah semakin sombong. Jadi Nur Sugi ini sudah keterlaluan. Bagi saya ini sudah blunder seblunder-blundernya ini. Ingin mengecam tapi dengan cara yang salah, dengan contoh yang salah, dan memang otaknya keseleo. Itulah Nur Sugi. Jadi marilah sahabat Indonesia kita bisa menilai. Bahkan Sugi Nur yang di kalangan pendukungnya dipanggil Gus berbuat lebih jauh, mengumandangkan azan yang disambungkan dengan gonggongan hewan seperti di video tadi, itu justru sangat menista menurut saya. Ia dilaporkan oleh Brigade Muslim Indonesia BMI ke Polda Sulsel sebagai buntut mendirikan suara azan dengan gonggongan anjing. Ketua BMI Muhammad Zulkifli resmi melaporkan Gus Nur setelah sebelumnya diketahui videonya menirukan azan dengan mengikuti suara gonggongan anjing viral di media sosial. Menurut Zulkifli, hal itu merupakan bentuk penistaan agama sehingga dirinya mengajukan laporan polisi terhadap Gus Nur ke Mapolda Sulsel. Ya, rupanya pihaknya telah mengingatkan Gus Nur untuk segera meminta maaf kepada umat atas postingan video yang diduga memperagakan azan dengan gonggongan anjing. Saya rasa tidak ada larangan ya untuk melakukan kritik kepada pihak manapun, tetapi jangan dengan cara yang kebablasan. Jangan kebencian membuat hati kita itu sehingga apa yang kita lakukan justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Jadi, masalah ini kita serahkan semua kepada aparat biar kasus terang benderang. Brigade Muslim Indonesia atau BMI melaporkan Suginur Raharja alias Gus Nur ke Polda Sulsel dalam kasus dugaan penistaan agama. Ketua BMI Muhammad Zulkifli resmi melaporkan Gus Nur setelah sebelumnya diketahui video diduga Gus Nur mendirikan azan dengan mengikuti suara gonggongan anjing ini viral di media sosial. Hal itu menurut Zulkifli merupakan bentuk penistaan agama sehingga dirinya mengajukan laporan polisi terhadap Gus Nur ke Mapolda Sulsel. Pihaknya telah mengingatkan Gus Nur untuk segera meminta maaf kepada umat atas postingan video yang diduga memperagakan azan dengan gonggongan anjing. Aksi Suginur Raharja alias Gus Nur mengumandangkan azan lalu menirukan gonggongan anjing menuai kritik. Terbaru, Ketua Advokasi dan Litigasi Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor Dedi Suhairil Finza merespon dengan tegas. Dendi menilai Gus Nur justru melakukan penistaan agama dalam video yang diunggah dengan judul benak. Azan ibarat gonggong anjing. Inilah bentuk makar Allah yang nyata melalui akun Gus Nur 13 Official di YouTube pada 25 Februari 2022. Ya, rupanya pihaknya telah mengingatkan Gus Nur untuk segera meminta maaf kepada umat atas postingan videonya yang diduga memperagakan azan dengan gonggongan anjing. Jadi ya kita buatkan saja laporan resminya. Intinya saya berharap masyarakat itu lebih berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini dan tidak terpicu dengan informasi hoax yang dapat mengiring kita membuat ujaran kebencian. Saya rasa tidak ada larangan ya untuk melakukan kritik kepada pihak manapun, tetapi jangan dengan cara yang kebablasan. Jangan kebencian membuat dan membutakan hati kita sehingga apa yang kita lakukan justru akan menghancurkan diri sendiri. Jadi, masalah ini kita serahkan semuanya kepada aparat biar kasus ya terang benderang. Ketua BMI Muhammad Zulkifli resmi melaporkan Gus Nur setelah sebelumnya diketahui video diduga Gus Nur menirukan suara azan dengan mengikuti suara gonggongan anjing viral di lini media sosial. Hal itu menurut Zulkifli merupakan bentuk penistaan agama sehingga dirinya mengajukan laporan ke polisi terhadap Gus Nur ke Mapolda Sulsel. Pihaknya juga telah mengingatkan Gus Nur untuk segera meminta maaf kepada umat atas postingan videonya yang diduga memperagakan azan dengan gonggongan anjing itu. Di mana aksi Suginur Raharja alias Gus Nur mengumandangkan azan lalu mendirikan gonggongan anjing menuai kritik. Terbaru, Ketua Advokasi dan Litigasi Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor Dedi Suhairil Finza meresponnya dengan tegas. Terbaru, Ketua Advokasi dan Litigasi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor Dedi Suhairil Finza merespon dengan tegas. Dendi menilai Gus Nur justru melakukan penistaan agama dalam video yang diunggah dengan judul benak. Azan ibarat gonggong anjing. Inilah bentuk bakar Allah yang nyata melalui akun Gus Nur 13 Official di YouTube pada 25 Februari. Justru Gus Nur yang menistakan agama. Dia mencontohkan azan dengan gonggongan anjing di menit 12 detik ke-8 sampai 12 ke detik 41, kata Dendi. Dendi juga menyebut seharusnya Gus Nur dilaporkan ke polisi dan langsung ditangkap. Menurut Dendi, Gus Nur bisa dipolisikan lantaran dianggap melanggar pasal 156A KUHP yang melakukan penodaan agama. Sebelumnya, Gus Nur dalam video itu menyebut benak Yakut mencontohkan azan yang diikuti suara mirip gonggongan anjing.
Dalam video itu, Gus Nur mendengarkan rekaman pernyataan Menak Yakut yang menjelaskan tentang surat edaran yang mengatur pengeras suara di masjid. Viralnya potongan video ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Dan kini muncul sindiran pedas dari pendakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur. Sindiran Gus Nur sontak bikin geleng-geleng kepala. Lewat rekaman video yang diunggah ulang oleh akun Twitter Ronald Lampard 8, Gus Nur menyebut Ustadz Khalid Basalamah adalah asisten Tuhan. Begini, saudaraku, Khalid Basalamah itu asistennya Tuhan. Khalid Basalamah itu sudah pegang kuncinya surga. Dia sudah positif masuk surga, sindirnya. Tak sampai di situ, Khalid Basalamah, kata Gus Nur, disebut Wahabi dan tidak mau, padahal dia adalah mbahnya Wahabi. Lebih lanjut dikatakan, di Indonesia ada ribuan kiai sepuh, ada ribuan bahkan jutaan ulama sepuh. Mulai dari sebelum Wali Songo sampai yang sekarang ini cuma semua salah di matanya. Belum puas, Gus Nur juga menyebut ada jutaan kitab di Indonesia ini yang semuanya salah, yang benar hanyalah kitabnya. Menurut Gus Nur, selama ini dirinya tidak pernah berkata kasar kepada Ustadz Khalid Basalamah, namun dia nampaknya tak tahan juga. Nur Raharja atau Gus Nur kembali bikin ulah. Alih-alih mengkritik Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal aturan tawa masjid di musola, Gus Nur malah mempraktekkan azan dicampur gonggongan anjing. Video saat Gus Nur mempertontonkan panggilan azan dicampur gonggongan anjing itu dapat dilihat di channel YouTube-nya Gus Nur 13 Official. Dari penelusuran Vin, video Gus Nur berdurasi 27 menit 38 detik itu direkam pada 24 Februari, kemudian diunggah di channel YouTube pada 25 Februari. Video itu diberi judul Menak, azan ibarat gonggong anjing, inilah bentuk makar Allah yang nyata. Gus Nur mengatakan ini mau membahas azan, mau mengecilkan volume azan, tapi diumpamakan seperti gonggongan anjing. Menurutnya, hal itu melecehkan dan menistakan azan. Gus Nur menyebut delik aduannya pun ada. Sejurus kemudian dia mempraktekkan contoh azan dicampur dengan gonggongan anjing. Allahu Akbar, huk huk kuk kuk, kan gitu, kata Gus Nur. Di mana tayangan video Gus Nur ini dikecam oleh Muhammad Guntur Romli, pendakwah kondang. Sugi Nur Raharja atau akrab disapa Gus Nur itu menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang membandingkan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Gus Nur pun menyebut pernyataan Yakut Khalil Qomas menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing itu merupakan makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disampaikan di akun YouTube-nya Gus Nur 13 Official. Dia pun meyakini ucapan Yakut itu adalah bagian dari skenario Allah untuk membuka siapa sebenarnya sosok Yakut. Menurut Gus Nur, analogi Yakut soal suara azan dengan gonggongan anjing tersebut sangatlah tidak pantas. Selain itu, dia juga mengaku heran dengan Yakut yang membahas suara azan dan soal volume toa masjid musola, tapi malah menggonggong anjing yang jadi contohnya. Menurutnya, perumpamaan gonggongan anjing kanan kiri layaknya suara azan itu tidak tepat, sebab kata Gus Nur, sudah ada aturan sejak lama jarak musola masjid diatur dan tak boleh berdekatan.